Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Sevenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun. Hari ini Ariel mau membahas tentang penghalang doa. Di video sebelumnya itu kan Ariel pernah bilang bahas bahwa doa itu ada 3. Doa yang dijawab sama Tuhan, doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Tidak dijawab itu maksudnya Tuhan bilang enggak, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Yang terakhir adalah doa yang Tuhan bilang jawabannya itu tunggu. Jadi ada yang diberikan sama Tuhan permintaan kita, ada yang tidak diberikan sama Tuhan, ada yang Tuhan suruh kita tunggu untuk menerima apa yang kita minta ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu saat berdoa ataupun tidak saat berdoa, itu yang menjadi penghalang doa kita untuk terjawab. Ada 6 poin. Poin pertama, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengabulkan doa kita, gitu loh. Kita buka di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di situ dikatakan bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita bisa artikan bahwa kalau misalnya kita nggak percaya kita sudah menerimanya, kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikannya, hal itu tidak akan diberikan kepada kita. Jadi iman itu penting dalam berdoa. Saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berimanlah bahwa kita bisa menerimanya. Kita akan menerimanya. Entah itu sekarang ataupun di masa akan datang. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Poin kedua, unforgiveness. Kita nggak mengampuni kesalahan orang-orang lain. Kita buka di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di situ Tuhan membahas tentang persembahan ya, tapi sama aja gitu loh. Sama-sama waktu kita mempersembahkan persembahan kita, apakah kita tidak berdoa? Pasti kita berdoa kan, Tuhan ini persembahanku kepadamu, terimalah. Tapi di sini Tuhan bilang kalau misalnya kamu sedang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, saat kamu berdoa, tapi kita masih ada masalah dengan saudara kita, sesama kita, saudara kita dalam Tuhan, dalam Kristen, mau itu orang-orang di sekitar kita ataupun saudara darah kita masih ada masalah dengan mereka atau salah satu dari mereka, kita harus menyelesaikan masalah itu dulu. Kita harus berdamai dulu dengan mereka, baru kita berdoa lagi. Karena Tuhan tidak akan menerima doa kita kalau misalnya kita masih ada masalah dengan orang lain. Bukan masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan ya. Masalahnya itu adalah kamu sudah mencoba untuk menyelesaikannya apa enggak. Kalau misalnya sudah mencoba menyelesaikan tapi lawan ininya enggak mau ngampuni, ya itu urusannya sama Tuhan. Yang penting kita sudah minta perdamaian, kita mau menyelesaikan, terus kita kembali lagi ke doa lagi, baru Tuhan akan menjawab. Ketiga, dosa. Kita buka di Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelas bahwa penghalang
dari apa yang Tuhan mau lakukan kepada dalam hidup kita, mau menjawab doa kita, mau membuat kita menjadi lebih baik, memimpin kita, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Adalah apa? Ya dosa kita sendiri. Karena saat kita berdosa, itu kita seakan-akan menolak Tuhan. Wrong motif, motivasi yang salah. Kita buka di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa yang motivasinya salah, yang untuk memperkaya diri kita sendiri atau untuk meninggikan diri kita, intinya fokusnya itu bukan ke Tuhan, bukan ke kerajaannya, bukan untuk memberitakan Injil, bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Ya Tuhan gak akan menerimanya. Kalau misalnya itu doanya fokusnya untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, ya Tuhan akan menjawab. Jadi motivasi itu juga penting juga. Kalau misalnya kita pelayanan pun motivasi kita salah, ya pelayanan kita tidak akan harum di mata Tuhan. Kita berhenti berdoa saat Tuhan tidak menjawab dalam kurun waktu tertentu. Kita buka di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala keadaan berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah, berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Ini yang sering terjadi. Saat kita sudah berdoa dalam kurung waktu yang sudah lama, kita merasa Tuhan tidak akan menjawab, kita merasa Tuhan tidak mau mendengarkan kita, terus kita berhenti. Tetapi di Efesus 6 ayat 18 ini dikatakan, berdoalah terus menerus untuk semua umat Allah, janganlah menyerah, berdoalah terus menerus untuk semua umat Allah. Jadi di ayat ini mengatakan bahwa doalah terus sampai kita menerimanya. Terus kalau misalnya doa kita itu bukan sesuatu yang diterima Tuhan, gimana? Tuhan akan kasih jawaban. Tuhan akan kasih tanda bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu karena itu mencelakakan diri kita. Tuhan akan kasih jawaban gitu loh. Kita tidak poin yang terakhir, kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Kita tidak membaca firman Tuhan. Kita buka ayatnya di Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, itu ya juga penting juga. Selain karena kita tidak akan bisa hidup di luar firman Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu dua arah, bukan satu arah. Tuhan itu bukan ATM. Bukan ATM pemberi berkat. Di mana kita minta, tapi kita tidak pernah mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan tidak mau juga. Gitu loh. Karena itu salah gitu loh. Karena hubungannya kita sama Tuhan itu harus dua arah, bukan satu arah. Jadi ada 6 poin penghalang doa kita dijawab. Kita tidak percaya, kita tidak punya iman doa itu akan terjawab. Kita belum mengampuni orang lain, kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita masih ada dosa dalam diri kita yang belum kita selesaikan. Motivasi doa kita salah. Kita kurang berdoa, kita berhenti di tengah jalan. Dan yang terakhir adalah kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Kita tidak membaca firman Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan hanya satu arah, bukan dua arah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa.
Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala apapun yang kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati segala apapun yang akan kami lakukan setelah ini Tuhan, akan dapat berhasil semuanya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus agar kami dapat melakukan apa yang kami pelajari tadi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. Bye bye.